Alter Ego nggak mau kirim pantun nih ya. Dan buat teman-teman kita langsung segera aja memasuki ke game yang kedua antara geng Kapak Basreng melawan Alter Ego Nix. Dan buat teman-teman sekali lagi kalau diingatkan, kalian nih yang masih nontonnya di YouTube jangan lupa like, subscribe, terus pindah aja nontonnya di Buya. Supaya apa? Nggak dapat spoiler karena 5 menit lebih cepat di Buya dan dapetin diamond gratis di sana. 10.000 diamond per harinya dibagi-bagiin buat kalian semua. Karena nggak nonton, nggak Buya, nggak dapat diamond. Dan langsung aja di early game ini Cincau dikawal sama Earl ya. Mastiin kalau Kimi nih bisa scaling dengan gampang karena lawannya tuh emang Beatrix, jadi bisa agak bahaya kalau di lane. Dan di sisi lain kita lawan Esmeralda, ini matchup udah lama gak kelihatan. Early game-nya pasti masih mihak banget ke arah Pakito. Apalagi kan memang paketnya ini bakal menjadi gebok-gebokan hangat ya nantinya ya. Gebok-gebokan hangat. Iya, gebok-gebokan hangat. Tapi ada lagi pantunnya ini, pergi ke pasar nyari lapak. Perginya sama si Alvin. Yuk semangat geng Kapak, hari ini kalian win. Buset dah ya, ini pendukung geng Kapak sih keren-keren. Gila, 2 jempol buat kalian semua ya untuk memberikan dukungannya. Apapun yang terjadi kalian terus mendukung geng Kapak. Tapi kita kembali lagi ke line of down di mana Run di sini harus sedikit sengsara. Dipentungin terus sama Earl dengan charge-nya auto benjol kalau masih di early game. Tapi Sky pun bahkan udah level 4 ya. Punya coba tuh ditusuk-tusuk dan sakit banget. Fancy Nancy tidak bisa kabur. Sayap sang Esres dibikin robek-robek sama tusukan Sky dan tembakan Cincau. Momentum langsung diambil oleh GPX Basrem. Dan di sisi lain kayaknya mereka mau coba cari mencari kompensasi sedikit. Tapi Stacy nggak menemukan apa-apa. Sekarang Now maju secara agresif tapi dia maju ke arah 2 atau 3 orang. Kalau Salmon digunakan, tapi sekarang burst dari Loi kuat banget dan Dieter's Welcome nggak bisa kena siapa-siapa. Aku baru tahu ternyata Guardians of Bulwark bisa menghentikan Detona's Welcome ya. Di blok ya lidahnya. Iya, di blok lidahnya, baru tahu aku guys. Tapi Funinya di sini ternyata dihajar sama seorang Run yang berhasil untuk mendapatkan 1 point kill di area mid lane. Karena Run udah level 4 juga, so dia punya burst dan dia pakai execute. Itu tadi aku bilang loh, padahal execute di nerf. Ya kan, tapi mungkin damage-nya tadi udah cukup pas, tapi ini dia keuntungan dari Alter Ego karena menggunakan jungler fighter, otomatis dia bisa bermain lebih objektif dibandingkan jungler assassin. Ya, karena balik lagi Sky dengan Link susah aja gitu. Matchup-nya menggunakan assassin melawan fighter kan agak berat ya. Jadi mereka mungkin harus menggunakan trading sebentar, paling nggak sampai ada beberapa item lah. Tapi di sisi atas lane, kita lihat Now melawan Fumi kayaknya agak low, tapi di bawah Cincau menjadi sasaran dari Alter Ego Nix. Sayang sekali di kedua sisi map nggak ada kill yang dia dapatkan oleh kedua tim. Itu yang bakal menjadi problem juga, masih aman-aman aja karena belum ada point killnya. Masih bermain dengan tembak-tembakan santai nih dari Cincau maupun Agatha, karena mereka berdua harus mendapatkan pundi-pundi gold terlebih dahulu. Apalagi ini masih early game banget, tapi no dispersion rotation. Tapi gila, ini dinosaurus terlalu tebal membuat Funi harus menjaga jaraknya kembali. Sedangkan Now sneaky. Oh, ternyata tidak mau diinisiasi terlebih dahulu karena terlalu berbahaya, deket taret Funi. Iya, deket turret. Dan sekarang repot juga ya kalau GPX sekarang menunggu ya kan, mau ngalah ngasih semua objektifnya ke Alter Ego Nix. Mereka harus cari kompensasi juga sih. Dan sekarang mereka langsung invade ke jungle musuh karena mereka lihat ada banyak orang di bawah. Intelnya dapat dari Earl, tapi ke depan rotationnya juga dispersion dikeluarkan. Rune masih bisa kabur ke arah belakang, sedangkan dari Stacy mencoba untuk menggunakan smart missile-nya, tapi memang masih belum terlalu connect. Domain of the Moon Goddess benar-benar membuat Earl semakin lambat lagi gerakannya. Tapi Fallen Sarmon menuju ke arah Funi harus sedikit mundur ke arah belakang karena mananya juga udah mulai habis. Tapi Domain of Blast-nya bagus banget. 2 hero connect. Masih ada Blessing of the Moon Goddess tapi terputus itu tali persaudaraannya. Now harus ke kanan, Fancy Nancy ke kiri. Itulah play yang bagus banget dari GPX ya, combo kedua orang. Dan sekarang mereka langsung setup kayaknya buat kontrol ke arah turtle. Tapi balik lagi nih, karena ada jungle fighter di sisi Alter Ego Nix, mereka bisa dengan lebih bebas ngambil. Dan sebenarnya Agatha sekarang juga lagi bebas banget di bottom lane sini, ngambil gold turret di lane sendiri. Tapi Pak Produser ternyata ada pesan patut. Tapi sebelum itu Fancy Nancy yang mulai untuk belajar di charge begitu saja. Masih ada Innovator menuju ke arah Earl yang dari udah mulai sekarang. Tapi tidak ada follow damage dari teman-teman Alter Ego Nix. Maximum charge tidak bisa connect. Jadi ada pantun dari Hawkeye. Si Tulus nebang cemara, tumbang ke kali, nimpa bogo. Oi Kolius amanin kamera, sekali-sekali pindah ke Alter Ego katanya. Tapi tadi udah ada Alter Ego-nya. Nah, tapi turtle-nya ternyata masih bisa diamankan. Now yang sedang mencoba untuk mengkontes langsung bisa maksudnya nggak berhasil untuk mendapatkan turtle yang dihajar sama Sky. Ya, padahal udah menggunakan Falling Star Moon, tapi sekarang gold buff pun diamankan oleh Sky. Dan sekali lagi nih, mereka semua kayaknya nyaman-nyaman aja. Kalau dibawa ke late game, emang dari sisi GPX, Loi dan juga Kimi dan Link
Link itu di late game emang gak jelek-jelek amat, tapi dari sisi Alter Ego, Barats-nya di late game bakal tebel banget dan ada Beatrix dan Esmeralda. Jadi mereka ntar bakal ngadu eksekusi aja sih. Falling Star digunakan dan di bawah sini Earl damage-nya gede banget. 19. Iya, pasukannya karena 2 hero sekaligus. Gunguni langsung dengan dispersion rotation-nya terus-terusan menembak, tapi Sky dari arah tembok sana langsung menusuk ke arah belakang. Tusuk Yur, dan kali ini dekat Tempest of Blade-nya dia menarik dengan ini dengan Deviant Sword, malah runturnya juga udah mulai sekarang. Double kill bakal didapatkan oleh seorang Sky. Ditembak masih masih on point dari Cica, bahkan 4 hero harus take down dari Alter Ego Nyx. Geng Kapak Basreng bener-bener menggila untuk mencari poin killnya. Cincang nggak perlu pakai Beatrix buat snipe, tinggal pakai Kimi juga bisa pakai maximum charge. Dan dari play yang bagus sekali dari Gamex Basreng, mereka berhasil mengamankan tower di bottom lane dan langsung saja mereka berotasi dan lanjut lagi buat nge-push tempo dan maksa Alter Ego Nyx buat bermain secara lebih reaktif karena mereka tuh yang selalu membuat movement duluan. Langsung buat momen duluan karena memang kalau sampai Alter Ego Nyx yang megang tempo itu bahaya. Padahal early game dia udah megang tempo ya. Sempat dapat 1 poin kill juga. But Geng Kapak Basreng nggak mau tinggal diem. Bener-bener dikontrol lagi. Seperti game yang pertama tadi di mana bener-bener Geng Kapak Basreng nggak mau ngasih kendor. Tapi nah ini dia diversion sudah mulai digunakan. Awas Fancy Nancy. Ya Cincau udah ketahuan. Aman Cincau. Nggak kelihatan kok aman. Dia nonsol dari rumput soalnya. Fancy Nancy langsung aware. Ada Cincau gitu langsung mundur. Kaget. Mungkin dia penasaran ngintip dikit. Baru udah digeramin dulu kan. Wow, udah gendap-gendap kita nge-cash ya. Ternyata dia muncul ya guys ya. Kita lihat nih dari Stacy pun ini sebenarnya gini. Funi itu kalau dia ngincer ke arah Stacy kan alot banget ya. Ya kan, tapi memang yang menjadi ini adalah PR-nya adalah seperti sekarang nih. Sky-nya dengan Tempest of Blade mengincer ke arah Agatha. Ansap bakar dia dapatkan oleh seorang Sky. Tusuk Yur mulai dikeluarkan menuju ke arah Fancy Nancy. Dari udah mulai sekarat banget. Dari Sky masih mencoba untuk membalikan keadaan. Tapi Basing menemukan Gadas menghil dirinya. Sky berusaha untuk kabur dari serangan Tara dan berhasil untuk bisa selamat karena nemplok di tembok kayak cicak. Tadi Fancy Nancy coba bikin outplay ya, healnya dengan last second biar Sky itu tadi ke bait dan hampir aja kena shutdown, tapi 5-0-2 sekarang masih mengambil gold buff dan mungkin akan langsung mengambil turtle juga setelah ini dan tower atas pun tumbang di tangan Cincau. Ini Kimi belum di buff di patch notes aja udah kayak gini gilanya. Ntar nih, kalau dapat 1 poin kill tuh energinya nambah 25%. Terus skill satunya itu nambah sakit lagi. Tambah imbas sih kayaknya. Kimi bakal lebih sering dipakai lagi sih di next update tuh. Pasti sih. Kimi bakal 1v1 lawan Now. Dan Now sekarang ketangkap di posisi yang gak enak. Dan Funi pun bisa mengamankan killnya. Aman, flicker tembok, palanya benjol dari seorang Now. Mau tidak mau harus ter-take down. Oh my god, oh my god. Karena tadi sepertinya terjadi panik attack sedikit ya. Tapi oh my god, kita harus ada ikan paus yang mau lewat. Sajian seafood terhidang di meja kita. Memenangkan gamenya dengan mulus dengan skor 2-0. Dan buat teman-teman kembali lagi kalau diingatkan, yang nonton di YouTube, yuk nontonnya di Buya yuk supaya lebih delaynya tuh lebih cepat 5 menit. Terus kalian bisa dapetin diamond teman-teman. 10.000 per hari guys. Jangan sampai ketinggalan banget karena nggak nonton, nggak Buya, nggak dapet diamond. Nah sekarang kita lihat GPX masih bermain dengan agresif banget dan jungle-nya tuh udah dikontrol banget sama GPX. Bisa mungkin Alter Ego tuh pas mau masuk tuh bahaya banget. Nah sekarang langsung ada Run dihajar oleh Fumi tapi masih bisa selamat. Nah sekarang Sky mencari kesempatan tapi kayaknya terlalu berbahaya. Buset, itu Fumi tadi mau tidak mau sedikit terbakar api asmara ya karena memang tadi sakit banget dihajar-hajar sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi Alter Ego Nyx ini ada satu poin penting nih di mana outer middle turret itu juga masih belum berhasil didapatkan sama Geng Kapak Basreng di menit yang ke-8. Ini tanda Geng Kapak Basreng nggak bisa terlalu agresif. No Man on Blast tadi dibuka begitu saja dan kali ini Sky pun mulai datang menuju ke arah Fancy Nancy. Purple buff-nya mencoba untuk dicuri sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng. Retribution masih cukup on point, bukan Retribution Echo. Ya, di atas wave dari minion udah dikontrol banget sama GPX Basreng sehingga tak ada orang dari Alter Ego yang bisa nge-cover towernya, udah hilang banyak. Dan sekarang Falling Star digunakan secara agresif tapi kayaknya langsung di counter engage oleh GPX Basreng dan maximum charge-nya hampir saja mengamankan kill untuk GPX Basreng. Masih ada lagi Blessing of the Moon Goddess tapi Now menggunakan Falling Star Moon supaya cepat membersihkan minion. Tapi Now-nya langsung ter-take down. Turunnya ternyata payungnya cukup sakit untuk menumbangkan seorang Earl. 1 ditukar 1. XP laner ditukar sama Roamer. Jadi masih worth it banget lah buat GPX. Dan di sisi lain map kita lihat Sky aktif banget dari segi split push. Objektifnya di bawah. Jadi sekarang dia menarik orang-orang dari tim Alter Ego Nyx buat ketarik ke lane di atas. Tapi dia bisa langsung lompat-lompat dengan Finch Poise langsung sampai ke Lord. Dan kayaknya itu yang akan dilakukan. Fumi udah nge-contest vision di jungle-nya Alter Ego Nyx. Dan sekarang ada jebakan yang disiapkan untuk mungkin melakukan tower dive atau pick off dari GPX Basreng.
Ini bakal jadi poin kayak dari Alter Ego harus bersabar gak sih? Kayak dia harus nunggu lebih lama. Kayak Nao-nya pun langsung banyak banget ditembaki sama Cincau. Karena memang itemnya udah jadi. Tapi nah, lihat tuh. Alter Ego pintar. Mereka langsung ngebuat Radiant Armor untuk menahan tembakan dari Cincau itu sendiri. Terutama memang Funi juga kan DPS-nya tuh DPS Magical juga kan. Dengan Dispersion, Rotation. Ya, dia biasanya bisa nahan juga damage dari seorang Funi. Itu yang bakal ngebantu mereka lebih sustain lagi. Dan ini di item build-nya. Gimana tuh? Dari itemnya kita lihat dari Fumi ya. Dia nggak ada War X tapi langsung ke batas X dan build ke arah tank. Sekarang dia lagi build item damage juga. Jadi kita lihat apakah item yang dipilih. Dan dari GPX Blaster mereka berhasil mengamankan Lordnya. Dan Fumi ada Hunter Strike. Masih ada Hunter Strike juga yang bakal bikin bangun speednya kenceng. Tapi Stacy di sini langsung dikorek sama 4 hero sekaligus. Walaupun itu dinosaurus terlalu tebal ya. Belum jadi ban yang bocor halus. Karena stacknya masih 25, belum kempes-kempes tuh. Masih aman aja untuk cari jarak lagi. Nah sekarang dengan adanya Lordnya pasti GPX bakal main dengan lebih pintar lagi. Dengan bakal kontrol wave-nya dan pasti dengan maneuver speed push dari Sky. Mereka tuh bisa maksa Alter Ego buat bingung loh. Harus defend atas, bawah, tengah semuanya di-push bareng-bareng. Dan kalau mereka tuh nggak bikin move ya. Dan karena mereka tuh nggak ada engage yang bagus banget. Yang benar lebih pasti. Emang mereka tinggal nunggu waktu. Dan Cincau bisa terus-terusan nyempot-nyempot. Dan juga pakai maximum charge buat nyicil member dari Alter Ego Nyx. Yoi, karena memang benar-benar dihancurkan begitu saja outer middle turret seperti yang tadi gue bilang Arashi. Ketika outer middle turret hancur maka bakal membuat Gekapak bakal lebih agresif lagi. Tapi Nao yang masuk dengan sendiriannya dengan Polisarmu ternyata banyak banget. Sky langsung masuk ke arah belakang dengan Defensor. Defensor juga digunakan hanya untuk escape ke arah belakang karena energinya dari Sky udah mulai bonus banget. Dia nggak punya purple buff dan bahkan Earl yang harus menjadi korban karena Sky masuk terlalu dalam tanpa adanya purple buff. Tapi masih mending yang tumbang itu Earl daripada Sky ya. Shutdown dari 503 tuh pasti bakal berguna banget untuk Alter Ego Nyx. Dan sekarang mereka karena udah mendapatkan satu pick off masih bisa defend dari Olaf ini. Tapi kayaknya tower tengahnya pun masih mau diambil oleh GPX. Tapi berhasil defend dengan baik-baik saja oleh Alter Ego Nyx. Ini dia ada pantun ternyata untuk para pendukung Alter Ego nih. Pak Eko makan opak. Ayo Alter Ego bantai geng kapak katanya tuh dari Abdul Hamid. Buset. Iya bagus dong. Berarti netral nih. Maksudnya penontonnya ada dua sisi. Ternyata ada pendukung Alter Ego juga. Pendukung Alter Ego lain ayo keluarkan semangat kalian. Karena kali ini Alter Ego sangat membutuhkannya. Sedangkan geng kapak juga jangan mau kendor. Karena punya ditembak begitu saja langsung ter-take down. Itu terlalu pedas. Ini yang cover turn dari Run. Sekarang dari segi item ya, Nao udah ada Radiant Armor juga. Jadi sekarang bisa lebih tebal di depan. Mungkin bisa mulai transisi jadi frontline. Dan nggak cuma Stacy yang di depan yang menerima damage terus-terusan dari GPX Blast Rank. Dari sisi lain, tapi dari GPX Blast Rank, kayaknya Sky tadi udah mengambil satu item lagi nih kayaknya. Jadi itemnya tuh udah jalan banget dan dia udah level 15 juga loh. Jadi emang dia bakal speed push dan nggak ada yang bisa 1 lawan 1 melawan Sky. Karena memang Link itu kan enak banget untuk segi rotasi ya. Dengan Finch Poise dia bisa cepat banget kayak dari top lane ke mid lane gitu-gitu. Untuk biar melakukan kayak misdirection juga ke arah Alter Ego Nyx. Supaya nggak fokus nih team fight atau ngelindungin lane-nya. Apalagi sekarang hanya tersisa 3 base turret yang dimiliki. Ada inner turret middle lane ya masih ada. Sama 2 base turret di area top dan juga bottom lane. Itu yang harus mereka fokus untuk lindungi. Dan buat teman-teman, ini kalau duduk dalam waktu yang lama banget dan enak banget. Yang lagi cari bangku gaming, langsung aja cari Steel Diplomacy yang tipenya invincible karena let the game begin. Let the game begin pastinya. Dan sekarang biarpun kayaknya Cincau bisa nyicil-nyicil dikit ya pakai maximum charge. Karena ada SS di timnya Alter Ego Nyx, mereka bisa aman-aman aja gitu, nge-heal terus, sustain terus. Tapi mananya udah mulai turun dan sebentar lagi Lordnya, nggak sebentar lagi juga sih. 55 detik lagi bakal ada Lord yang spawn dan itu pasti yang akan digunakan GPX Blaster untuk antara mereka bakal paksa fight, kalau nggak mereka bakal ambil Lordnya dan pakai Lord tersebut untuk memecah belahkan base dari Alter Ego Nyx. Benar-benar langsung diajar begitu saja ya. Kayak Sky ini memang kayak memberikan surprise juga. Dari tadi dia masuk tuh kayak nunggu gitu gak sih Arashi? Kayak dia tuh nggak mau langsung kayak oke, dia yang buka duluan. Mendingan kayak mumpung adanya Pakito juga, ada juga Earl yang bisa menggunakan Luminous Blast. Ketika itu semua connect baru dia masuk. Tapi nah ini dia, sneaky mulai di diversion oleh seorang Funi yang lagi ngambil orange buff langsung. Yes, Fancy Nancy-nya surprise. Happy birthday Fancy Nancy. Langsung diajar tapi Time Sombra juga mulai dikeluarkan menuju ke arah Run. Dan ada 12 karat banget tapi ultimate dari Nibiru membuat Sky harus mengurungkan niatnya menusuk Yor ke arah siapa tadi? Agatha. Turun dari sekarang dengan pick tersebut GPX langsung mengambil tower yang tengah yang akhirnya tumbang juga tinggal tower dalam base
dan Lordnya juga langsung spawn di saat yang bersamaan. Fancy Nancy masih ada 6 detik di death timernya dan udah langsung mengamankan Winter Truncheon juga buat mastiin dia nggak bisa langsung di burst. Tapi apakah terlambat karena sekarang ada Lord dan dengan Lord tersebut GPX pasti bakal main makro dengan aman sekali. Yap, karena Lordnya pun langsung ditembakin begitu saja sama teman-teman dari geng Kapak Basreng tanpa adanya gangguan. Tapi Naonya ini sneaky melakukan split push dan dia tahu nih ini teman-teman dari geng Kapak Basreng bisa aja datang ke arah top lane. That's why dia harus pulang dulu dan harus ke cover, terutama Lordnya ini udah bisa melakukan charge kan. Jadi dia harus defense bersama teman-teman lain. Ya, ntar repotnya ini pasti gimana GPX Basreng tuh bisa nembus base Alter Ego next loh. Karena emang paling susah tuh pasti nembus ke arah base. Tapi ini instant replay dari Lita. Dan kita lihat dari awal, ini ada play diversion tadi, masuk ke belakang. Dan itulah permulaan dari semua play ini. Mereka nggak tahu di dalam bush itu atau muncul 2 orang. Dan langsung saja pick off dilakukan. Bahkan udah menggunakan flicker ya, tapi masih nggak bisa, nggak cukup untuk melarikan diri. Dan hampir aja maximum charge tuh mengamankan kill kedua untuk GPX Basreng. Tapi dengan 1 pick aja mereka udah mengamankan Lord. Dan itu udah bagus banget, udah untung banget. Dan sekarang mereka tuh lagi control wave buat mastiin itu nabraknya bareng-bareng biar bisa dapat tower sebanyak mungkin. Ya, jadi nggak terlalu di clear, tapi mid lane-nya udah mulai didorong sama Cincau. Berharap nanti di area bottom dan juga top lane nanti bergeraknya secara bersamaan. Dan ini yang bakal menjadi momen di mana geng Kapak Basreng berusaha untuk mendapatkan base turret-nya. Karena Numenor Blast sudah mulai dikasih begitu saja. Bahkan dari seorang Fancy Nancy tidak bisa berbuat banyak. Dia harus take down dan Run sendiri menggunakan payungnya di depan sana ternyata tidak bisa bertahan. Bahkan dia juga harus tumbang. Fumi dia harus bertahan sendiri dengan volley Starborn-nya, tapi Immortal juga pecah. Now meninggalkan seorang Fumi yang menjadi misdirection karena Stacy-nya udah mulai sekarat banget. Tapi juga didudukan oleh seorang Stacy, SKI, tapi dengan Deviant Sword-nya masih belum bisa men-take down Stacy karena Immortal Shield masih ada. Ompong sudah base dari Alter Egonix. Base-nya terbuka lebar, maksimum juga ditembak menuju ke Agatha-nya. Bener-bener lembek ditembakin sama peluru cinta dari seorang Cincau. Dan juga Godlamp masih didapatkan oleh Sky. Base-nya terbuka lebar, bahkan double didapatkan oleh Sky dan kemenangan 2-0 untuk geng Kapak Basreng. Congratulations. Congrats guys, #GPX anti pecah.